Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online edisi hari ini Sabtu 16 Agustus 2025, di mana dalam kesempatan hari ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang menjadi inspirasi bagi hidup saya, di mana firman kali ini terambil dari Matius pasal 12 ayat yang ke-31 sampai yang ke-37. Saya akan bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Konteks ayat ini adalah di mana saat Tuhan Yesus di sini diceritakan ia melihat seorang yang buta dan bisu, yang kerasukan setan, lalu Tuhan pun mengusir setan itu dari dalam orang itu, sehingga ia pun bisa kembali berkata-kata dan melihat. Dan di mana pada akhirnya orang-orang sekitar pun istilahnya heran dan terkagum-kagum gitu ya. Lalu mereka mulai berbisik-bisik mengatakan bahwa mungkin Yesus ini memang benar-benar adalah sang anak Daud gitu. Nah, di sini tentunya pada akhirnya orang-orang Farisi pun mendengar hal itu, mendengarkan rumor yang mulai menyebar itu, lalu pastinya mereka intinya naik pitam ya. Lalu mereka pun langsung mengatakan bahwa istilahnya memfitnah Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu menggunakan kekuatan, di sini disebutkan kekuatan Beelzebul untuk mengusir setan itu tadi. Nah, pada akhirnya pun Tuhan istilahnya langsung mengatakan kebenaran kepada mereka, istilahnya langsung membantah mereka dengan mengatakan apa yang ada di ayat ke-31 sampai ke-37 tadi. Di sini kita bisa belajar bahwa ada kalanya kita harus selalu memikirkan, mempertimbangkan apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita, karena segala sesuatu yang keluar dari mulut kita itu tentunya nanti pertanggungjawabannya akan kembali kepada kita sendiri. Nah, di sini kita sebagai manusia yang masih hidup dalam kedagingan ya, sebagai manusia biasa tentunya pasti akan melakukan banyak kesalahan, keteledoran. Bahkan tidak jarang bahwa apa yang kita katakan itu menyakiti hati Tuhan, atau bahkan menentang apa yang sebenarnya dikatakan, diperintahkan atau dikehendaki oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam
diri kita. Nah, di sini kita diingatkan bahwa apa ya istilahnya, dosa atau hukuman yang akan kita tanggung apabila kita berkata-kata, berucap secara sembarangan itu akan sangat besar, terutama apabila yang kita tentang atau yang kita lecehkan, yang kita lawan itu adalah Roh Kudus yang merupakan perwakilan dari Allah Bapa itu sendiri dalam hidup kita. Nah, tentunya di sini kita harus belajar untuk memahami, untuk mengenali, untuk tahu apa yang dikehendaki Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya seperti yang diumpamakan pada ayat yang ke-33 ini, supaya kita bisa menjadi pohon yang baik, karena hasil dari pohon yang baik itu tentu akan terlihat dari buahnya. Apakah buah itu baik ataukah buah itu jelek? Karena jika buah yang dihasilkan itu tidak baik, tidak sehat, tidak manis, buah yang dihasilkan itu busuk, maka bisa diartikan bahwa pohon yang menghasilkan buah itu pun pastinya juga tidak sehat, tidak bertumbuh dengan baik. Begitu juga dengan apa yang kita perkatakan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, apa yang kita lakukan untuk meresponi hal-hal yang ada di sekitar kita, itu tentunya harus selalu kita pertimbangkan apakah selama ini mayoritas kebanyakan dari perkataan kita itu apakah berdampak positif, mengeluarkan dampak yang baik, memberkati sesama, membangun sesama, ataukah justru selama ini apa yang kita perkatakan itu banyak yang bersifat negatif, merendahkanlah, melecehkan, lalu istilahnya apa, mengandung fitnah dan sebagainya. Atau mungkin kalau dalam istilah zaman sekarang itu disebut toksik gitu ya, kata-katanya itu toksik gitu. Jadi kita harus senantiasa berjaga-jaga, berhati-hati supaya kita itu bertumbuh menjadi pohon yang baik, pohon yang sehat, pohon yang bisa menghasilkan buah yang baik juga. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi pohon yang baik dan sehat? Tentunya Tuhan sudah menyediakan banyak cara bagi kita, sudah menyediakan hal-hal yang bisa membuat kita untuk bertumbuh menjadi sebuah pohon yang baik dan sehat itu. Yang pertama tentunya yang pasti dari firman Tuhan yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, baik melalui Alkitab yang konvensional atau mungkin zaman sekarang menggunakan Alkitab aplikasi yang ada di gadget kita, lalu melalui tentunya Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan, dianugerahkan untuk membimbing kita dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita bisa memilah-milah, memilih komunitas di mana tempat kita bertumbuh, senantiasa ikut dalam kegiatan gereja, senantiasa ikut dalam organisasi yang bisa membangun karakter kita menjadi lebih baik lagi, saling menguatkan bersama-sama. Dalam segala aktivitas itu dilakukan untuk istilahnya menyatakan kasih karunia dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga dari situ nanti bisa jadi dengan kita sadari atau tanpa kita sadari pun segala yang kita ucapkan, bahkan tidak hanya ucapan kita tapi melalui sikap, perilaku dan perbuatan kita itu akan memberikan dampak yang positif bagi diri kita sendiri dan juga lingkungan kita. Dari situ kita akan tahu bahwa saat kita akan melakukan sesuatu yang salah itu pasti akan ada yang mengingatkan kita, baik itu dari hati, pikiran kita ataupun Roh Kudus sendiri yang mengingatkan kita supaya jangan, kalau kamu begini nanti
dampaknya tidak akan baik. Kalau gini nanti akan menyakiti hati saudaramu. Kalau gini nanti efeknya akan buruk ke kamu. Kalau begini nanti Tuhan tidak akan berkenan terhadap apa yang kamu lakukan. Di situ nanti kita pun akan dari alam bawah kita itu akan terbimbing itu untuk melakukan sesuatu yang positif, yang baik. Dan dari situ, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lakukan itu akan terpancar kasih karunia Tuhan, sehingga pada akhirnya buah yang kita hasilkan itu akan menjadi buah yang baik, yang tidak hanya dinikmati kita secara pribadi, tapi juga bisa dinikmati oleh sesama kita, orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita. Mereka juga akan merasakan gitu, oh seperti ini ya ternyata seseorang yang hidup dalam tuntunan Tuhan itu, oh seperti ini ternyata orang-orang yang istilahnya apa, anak-anak Tuhan itu seperti ini. Vibes-nya itu senantiasa terpancar hal-hal yang positif, apa yang dikatakan itu membangun, membuat hati itu tenang dan terberkati. Maka dari itu hendaknya kita tidak jemu-jemu dalam kehidupan kita itu, senantiasa belajar untuk senantiasa hidup dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan cara senantiasa membaca firman, senantiasa bersekutu, dan mengambil waktu pribadi untuk berdoa setiap hari, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Memang tidak mudah, pasti banyak halangan, rintangan yang akan menguji kita dalam menjalani hal itu. Namun hendaknya kita senantiasa bersemangat dan bertekun untuk bertumbuh semakin menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur apabila firman pada pagi hari ini mengajarkan kami kembali untuk senantiasa berhati-hati dalam berkata-kata, dalam berucap, supaya apa yang keluar dari mulut kami, bahkan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami itu memiliki dampak yang positif bagi diri kami, bagi orang-orang di sekitar kami, dan bahkan berkenan di hadapan-Mu Bapa, berkenan bagi Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga senantiasa tetap membimbing kami, menguatkan kami, menuntun kami dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami bisa semakin bertumbuh untuk menjadi seperti Engkau Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, sehingga pada akhirnya nanti kami bisa bersama-sama dengan Engkau di kekekalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, karena kami ini hanya hidup untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Gemar pada hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di mimbar Gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.